Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Diary Tari. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal CPNS SKB di Kementerian Agama RI. SKB di Kementerian Agama RI itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada praktek kerja, yang kedua ada psikotes, dan yang terakhir adalah wawancara. Di video ini saya fokuskan dulu ke wawancara karena biasanya wawancara ini sifatnya umum. Jadi informasi apapun yang teman-teman ambil, biasanya pertanyaan yang diajukan itu hampir sejenis, bahkan kadang-kadang sama. Tetapi sebelum ke soal, ada yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Teman-teman harus benar-benar belajar bagaimana cara interview yang benar dan cara menanggapi soal secara cepat dan tepat. Jadi teman-teman harus betul-betul berlatih karena waktu yang diberikan pada saat SKB itu sangat sedikit. Teman-teman langsung aja ke contoh soal ya. Sebenarnya ini bukan sekedar contoh soal, karena pertanyaan ini memang benar-benar ditanyakan pada saya saat mengikuti wawancara SKB wawancara di Kementerian Agama RI tahun 2019. Yang pertama, saya masih sangat ingat jelas, memang benar-benar saya catat setelahnya. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat kamu tentang oknum yang ingin mengubah dasar negara kita dari Pancasila ke paham yang lainnya? Pada saat itu saya meyakini bahwa si pembuat soal ini dan tim penilai ingin mengkonfirmasi saya apakah saya setuju bila dasar negara Indonesia itu diubah ke paham manapun, karena tidak disebutkan ke paham apa. Saya katakan di situ bahwa Pancasila sebagai dasar negara itu sudah bersifat final, karena saya meyakini para pendiri bangsa ini sudah menuangkan gagasan dan pikiran terbaiknya untuk menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Dan tidak ada satupun sila, bahkan butir-butirnya, yang bertentangan dengan ajaran saya gitu. Jadi kalau Pancasila itu ingin diubah, jelas. Kalau misalnya dasar negara Indonesia itu ingin diubah dari Pancasila ke paham yang lainnya, jelas saya menyatakan tidak setuju. Itu jawaban yang saya katakan pada tahun 2019. Cuma kalau misalnya teman-teman ingin mengembangkannya menjadi lebih komplit lagi, itu bisa teman-teman pelajari lagi bagaimana sejarah Pancasila itu dan bagaimana dia akhirnya menjadi dasar negara kita untuk lebih menguatkan jawaban kita. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Di saat kita mengikuti ujian CPNS, itu artinya kita memang benar-benar ingin menjadi bagian dari pemerintahan. Jadi jangan sampai jawaban kita itu membuat si tim penilai itu merasa bahwa kita memang tidak cocok bekerja di pemerintahan gitu. Misalnya karena saya beragama Islam misalnya ya, tanpa menyinggung sara, ini maksud saya, jadi saya ingin khilafah aja gitu. Cuman kan itu tidak bisa ya kita berpikir seperti itu, karena Indonesia itu adalah beragam, ada berbagai suku, ada berbagai agama. Jadi di sini yang paling diharapkan itu dari pegawai pemerintahan adalah seseorang yang bisa menempatkan dirinya gitu, bahwa dia berada di Indonesia yang dimana ada berbagai macam suku, bangsa dan agama gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua ini berkaitan dengan radikalisme. Ditanyakan, bagaimana pendapat kamu tentang ISIS dan organisasi lainnya yang mengatasnamakan agama? Apakah kita setuju gitu? Misalnya kan karena kan ada kadang-kadang organisasi yang memang doktrinnya itu memang agama gitu. Misalnya kayak ISIS ini kan doktrinnya Islam gitu. Jadi kan sebagian orang meyakini bahwa ISIS ini benar gitu. Jadi yang saya jawab pada saat itu,
Kalau misalnya organisasi-organisasi seperti ISIS dan organisasi radikal lainnya yang mengatasnamakan agama gitu, itu cuma kamuflase dan salah satu strategi mereka untuk menarik simpati umat Islam. Karena bagaimanapun umat Islam itu adalah umat yang terbesar di dunia. Jadi apapun mereka lakukan, baik itu mencomot-comot dalil dari Al-Quran ataupun hadis untuk membenarkan perilaku radikal mereka. Karena bagi saya, yang saya pahami gitu ya, mohon koreksi kalau saya salah, tidak ada ajaran Islam itu yang membolehkan membunuh orang lain tanpa hak gitu. Misalnya yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa yang dilakukan ISIS itu kadang-kadang mengebom, meneror, menculik orang-orang yang tidak bersalah sebenarnya gitu. Jadi saya tidak setuju dan saya anggap itu hanyalah kamuflase, memanfaatkan agama itu sebagai strategi untuk merekrut pengikut. Kemudian ada juga pertanyaan yang ini cukup sering menurut saya terjadi di Indonesia ya. Pertanyaannya seperti ini. Jika ada tetangga kamu yang berbeda alirannya dengan kamu gitu, dia sedang melakukan ritual keagamaannya itu, dia seagama dengan kita tetapi alirannya berbeda, itu yang ditanyakan. Bagaimana pendapat kamu gitu? Pada saat itu saya menjawab bahwa ya kalau misalnya itu terjadi di lingkungan sekitar saya dan dia menurut saya pribadi berbeda alirannya dengan saya merasa tidak berhak mengatakan bahwa ajaran yang dia lakukan itu sesat dan menyesatkan. Ada apalagi kita hidup di Indonesia, ada suatu lembaga yang berhak memutuskan karena mengkaji terlebih dahulu apakah aliran itu sesat atau tidak gitu. Dan jika hal itu terjadi di lingkungan kita, yang pertama kita lakukan itu adalah seharusnya bermusyawarah dulu gitu, bermusyawarah atau melaporkan dulu ke pihak yang berwenang, misalnya kepada kepala desa gitu. Langsung kepala desa mengajak semua warga bermusyawarah, karena kan musyawarah itu adalah sebagai ciri khas, sebenarnya ciri khas bangsa kita Indonesia dan juga ciri khas dari umat Islam. Apapun permasalahannya bisa dimusyawarahkan. Jadi ketika perbedaan itu terjadi, ada baiknya kita tabayun ya namanya kalau dalam Islam, konfirmasi bahwa apakah itu benar atau tidak. Tidak boleh main hakim sendiri, karena main hakim sendiri itu tidak sesuai dengan Pancasila, apalagi agama. Tidak ada satu agama pun yang membenarkan kita untuk menghakimi orang tanpa konfirmasi, tanpa tahu apa yang menjadi penyebab dan tanpa tahu apa yang dia lakukan sebenarnya gitu. Intinya kita tidak boleh menjudge orang lain ya, maksudnya apalagi dalam hal agama gitu, karena kita juga kalau pribadi ya sebatas apa sih saya punya wewenang untuk mengatakan orang lain sesat gitu. Saya tidak punya kewenangan atas itu yang saya jawab. Pokoknya kurang lebih seperti itu. Tapi inti dari semua itu adalah bagaimana kita harus saling hormat menghormati dan tidak main hakim sendiri. Kemudian ada juga pertanyaan tentang toleransi yang ditanyakan, bagaimana jika di lingkungan kamu ada agama lain atau orang penganut agama lain melakukan hari besar keagamaannya, itu bagaimana pendapat kamu? Itu katanya. Waktu itu saya menjawab bahwa kita hidup di Indonesia, bahkan ajaran agama saya pun tidak bahwa ajaran agama saya pun mengajarkan bahwa kita harus menghormati agama lain. Misalnya jika agama itu sedang merayakan hari besarnya, kita harus bertoleransi gitu. Dan karena mereka pun tidak mengganggu kita pada saat kita melakukan hari besar kita. Ya walaupun misalnya agama kita misalnya adalah agama mayoritas gitu di Indonesia, tetapi kita tidak memiliki hak untuk
memberikan semacam tirani untuk mereka agar mereka tidak bisa merayakan hari kebesarannya. Karena menurut saya yang dimaksud dengan toleransi itu adalah cukup untuk saling menghormati dan tidak saling mengganggu gitu. Kemudian karena sebenarnya soal SKB ini berdasarkan agama masing-masing, saya juga diminta untuk menerjemahkan surat Al-Maidah ayat 44. Ya, ini tergantung ya, karena mungkin pada saat wawancara tahun 2019 itu ya yang diminta Al-Maidah 44. Bisa jadi di wawancara yang sekarang, misalnya 2021, ayat-ayat yang lain. Cuma intinya adalah bahwa kita memang harus benar-benar memahami kitab suci kita gitu. Jadi kita dalam memahami ayat-ayat itu tidak hanya secara tekstual, tapi kita tahu tafsirnya bagaimana, asbabun nuzulnya seperti apa gitu. Jadi kita memang benar-benar memahami, tidak hanya membaca gitu. Kemudian saya diminta juga untuk melakukan praktek sholat subuh, mulai dari niat sampai dengan salam. Tapi ini kebetulan saya dapatnya praktek sholat subuh yang memang kalau misalnya umat Islam ya sudah pasti melakukannya sehari semalam gitu kan. Maksud saya sholat 5 waktu itu memang wajib. Kalau nanti dapat sholat subuh, maghrib, isya, zuhur gitu, itu kan memang benar-benar yang udah kita lakukan sehari-hari. Alhamdulillah kalau kita dapatnya yang seperti itu. Tetapi ada juga yang diminta untuk melakukan sholat jenazah, sholat meminta hujan, sholat ketika melihat gerhana. Jadi kita memang benar-benar harus mempersiapkan itu gitu. Dan sebenarnya tes PNS itu untuk saya sendiri, saya pernah merasa gimana ya, perasaan saya itu merasa bersalah gitu terhadap diri saya sendiri. Kenapa saya benar-benar sangat sungguh-sungguh mempelajari agama saya pada saat itu, pada saat mau tes. Di situ saya belajar bagaimana doa kunut, yang sebenarnya ya itu sebenarnya terserah sih, mau baca doa kunut atau tidak itu kan bukan suatu permasalahan, itu hanya khilafiyah di antara para ulama gitu kan. Jadi saya waktu itu ya untuk supaya lebih maksimal gitu, saya mempelajari lagi, menghafal lagi doa kunut, terus belajar lagi bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar gitu kan. Dulu saya sempat berpikir, ya Allah kok saya gini ya gitu demi PNS gitu. Tapi itulah ya, kadang-kadang kita sadar ada sesuatu hal yang menyadarkan kita gitu. Saya terlalu begini gitu kan. Tetapi alhamdulillah ada banyak hikmah yang kita dapatkan setelah mempelajari. Intinya gini, akhirnya 2-3 pulau terlampaui gitu. Jadi menurut saya ya, walaupun bukan karena tes CPNS, memang kita harus benar-benar paham ajaran agama kita gitu kan. Jangan Islam keturunan yang namanya. Selain itu, saya juga diminta untuk menuliskan surat Al-Ikhlas. Menuliskan surat Al-Ikhlas itu dalam bahasa Arabnya ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatnya surat Al-Ikhlas. Tetapi ada juga teman-teman saya yang diminta untuk menuliskan Al-Fatihah secara lengkap. Ada juga yang menulis ta'awuz, ada juga yang menulis bismillah. Itu tergantung rezeki kita ya. Kalau misalnya kita rezekinya bagus, ya kita dapat yang memang surat yang udah betul-betul kita pelajari. Karena biasanya kalau untuk yang menuliskan surat ini biasanya memang yang ayat-ayat pendek ya. Jadi untuk teman-teman mulai berlatih menulis surat Al-Quran dalam bahasa Arab. Dan biasanya yang keluar itu memang ayat-ayat pendek. Kemudian soal yang terakhir yang saya dapatkan itu tentang pertanyaan profesionalisme, saya pikir ini ya. Karena yang ditanyakan itu adalah bagaimana sikap kamu ketika
Iya, ketika pimpinan di tempat kamu bekerja itu adalah saudara kita, kerabat kita, bagaimana sikap kita kepada rekan kerja yang lainnya gitu. Kemudian di situ saya menjawab bahwa siapapun pemimpinnya, siapapun rekan kerjanya, baik dia memiliki hubungan persaudaraan dengan saya, yang namanya di lingkungan pekerjaan, saya harus bersikap profesional. Dan hubungan kekeluargaan itu tidak menjadi dasar bahwa saya bisa bersikap sewenang-wenang kepada rekan kerja saya. Itu pertanyaan yang terakhir yang diajukan kepada saya. Cuman ada juga beberapa orang di wawancara SKB ini yang ditanyai juga tentang prestasi apa yang pernah dia raih ketika sebelum dia mengikuti tes CPNS ini. Misalnya, makanya bagi orang yang sudah memiliki pengalaman kerja sebelumnya, ini sangat diuntungkan di SKB Kemenak. Misalnya kamu pernah berprestasi di bidang apa, itu memiliki nilai tersendiri. Kemudian kemampuan bahasa asing juga biasanya ditanyakan di wawancara, walaupun hal itu ditanyakan juga nantinya di praktek kerja. Gitu aja teman-teman, udah serak banget ini. Jadi untuk itu aja, video selanjutnya mungkin kita akan membahas psikotes atau praktek kerja khusus pustakawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment.